Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Well, sahabat Sonora, seperti janji saya tadi ya, dan terlebih sekarang juga situasi pandemi COVID-19 sudah semakin membaik, tapi bukan berarti kita tetap tidak menjaga kesehatan. Selain kita harus menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, olahraga ini menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Apalagi untuk Anda yang suka berolahraga, dan ini ditambah dengan Anda bisa menikmati keindahan budaya-budaya Indonesia. Borobudur Marathon Powered by Bank Jateng 2022 hadir kembali untuk Anda, dan ini akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022. Ada beragam keseruan di Borobudur Marathon yang tahun ini bisa banget nih sahabat Sonora ikuti. Dan sekarang di pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Budi Sarwiyadi, Vice GM Event Kompas. Selamat pagi Pak Budi. Pagi sahabat Sonora. Sehat ya Pak pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu untuk sahabat Sonora juga. Oke, Pak Budi, di Borobudur Marathon 2022 ini kan memang satu tema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau tahun lalu masih ada sedikit pandemi COVID-19, tapi Borobudur Marathonnya sudah berjalan dengan baik. Dan di tahun 2022 ini ternyata ada satu inovasi baru yang dihadirkan di Borobudur Marathon. Tapi sebelum ke sana nih Pak Budi, saya cukup tertarik dengan tagline di tahun 2022 ini. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak Budi, Stronger to Victory. Ini maksudnya apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, Stronger to Victory. Jadi kita berharap di tahun ini, di mana kita sebenarnya 2 tahun itu udah kondisi menahan diri ya. Menahan diri, kita berlatih di dalam dan beraktivitas di dalam. Harapannya di tahun ini itu kita menemukan suatu kemenangan. Kemenangan itu berarti kan dari hasil kita itu Pak Budi bisa mendengar suara saya? Pak Budi masih bergabung dengan saya di sini Pak? masih. Halo. Oh ya, halo. Oke. Oke, ya. Silakan Pak. Jadi sebenarnya di 2 tahun ini semenjak pandemi sebenarnya kita memang sangat diminta untuk menahan diri. Jadi memang victory di sini sebenarnya adalah kemenangan kita untuk bisa menahan diri, dan memang ini saatnya kita untuk bisa mengekspresikan lagi. Jadi bagi para pelari ini adalah saatnya mereka untuk bisa menunjukkan sih selama 2 tahun tuh mereka mungkin berlatih ataupun mereka bisa menahan diri di rumah ataupun di aktivitas yang memang tidak banyak ya. Sehingga di tahun ini harapannya mereka kembali seperti semula sih gitu. Di satu sisi sebenarnya bagi masyarakat Magelang, terus pengusaha Magelang sendiri, ya ini adalah kemenangan mereka sih, di mana memang mereka bisa istilahnya bertahan selama pandemi itu dan memang mereka bisa pulih kembali sih. Makanya dengan kekuatan-kekuatan ini kita harapannya di tahun ini tuh menemukan kemenangan kembali. Kemenangan bagi siapapun, bagi pelari, bagi masyarakat Magelang dan shareholder yang lainnya. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi sebetulnya cerita di balik Stronger to Victory ini juga cukup menarik ya, Pak. Ada berkaitannya juga nih sama pandemi COVID-19 yang sudah semakin terkendali di Indonesia. Pak, ini kan dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022. Dan untuk tempatnya sendiri, ini kan di Candi Borobudur. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, tempat posisi pastinya itu ada di mana? Karena di tahun ini juga ada beberapa kategori nih. Apakah setiap kategori tersebut akan berbeda tempatnya atau semua terfokus nih sama di Candi Borobudur? Ya, pastinya kalau kita bicara tempat pasti di Candi Borobudur enggak, karena namanya sendiri juga Borobudur Marathon dan memang kita berusaha untuk mengangkat Borobudur itu ke level yang memang dunia juga, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di beberapa kategori itu nanti kita tempatnya start finishnya sama di Taman Lumbini Komplek kawasan Candi Borobudur. Tinggal nanti kita memang menyesuaikan dengan kategori-kategori yang ada. Jadi kalau kita bicara untuk tahun ini, kita ada 3 kategori yang memang yang pertama adalah Elite Race. Elite Race ini sudah kita jalankan 2 tahun ya, semenjak pandemi, di mana memang di 2020 itu satu-satunya race offline yang memang dilakukan di Indonesia cuma Borobudur Marathon. Jadi
di situ pun kita mengadakan elite race dan waktu itu kita memang dengan prokes yang sangat ketat sehingga memang kita lari pun di dalam kawasan wisata candi. Jadi memang looping di dalam gitu, Mbak. Di tahun kedua kita juga masih sama untuk elite race di kawasan wisata candi. Untuk tahun ini kita mencoba karena memang kondisi yang memang sudah memungkinkan untuk keluar. Jadi kita nanti bagi elite race itu kita akan keluar, tapi memang masih di sekitaran kawasan candi. Jadi kita pakai kalau kita bicara tahun 2019 atau sebelumnya itu rute 10 km. Jadi elite race nanti start sama finish masih di Taman Lumbini, kawasan wisata Candi Borobudur, tapi mereka akan keluar dan akan ngelup di rute 10 itu 5 kali baru nanti masuk lagi. Itu yang elite race ya. Terus yang kedua di Tilik Candi kita nanti karena ini kondisinya sudah memungkinkan, di tahun lalu kita baru 128 karena kita harus karantina. Di tahun ini kita memang ada prokes dan memang mewajibkan prokes, tapi kita memang sudah lebih banyak menerima sehingga memang audiens yang akan lari di Bang Jateng Tilik Candi nanti kurang lebih 4.500-an. Dan itu akan lari di rute 21 yang memang sudah disertifikasi oleh World Athletic, Mbak. Gitu. Oke, baik. Pak, kita balik lagi ke yang Elite Race 2022 ya Pak ya. Itu berarti tadi jarak tempuhnya sekitar 42 km ya Pak ya? Ya, bukan sekitar Mbak. Jadi untuk yang Elite Race kita 42,195 atau kalau bisa disebut adalah kategori maraton. Seperti itu. Oke, baik. Pak, ada nggak sih perbedaan antara Elite Race di tahun 2021 dengan di tahun 2022? Karena tadi seperti yang Pak Budi sampaikan, untuk yang Bang Jateng Tilik Candi kan di tahun 2021 ada proses karantina dulu nih karena masih pandemi COVID-19. Nah, apakah Elite Race di tahun 2022 dan juga Bang Jateng Tilik Candi di tahun 2022 akan melakukan hal yang sama, Pak? Kalau yang Bang Jateng Tilik Candi memang secara peserta lebih banyak ya Mbak, karena kita sudah memakai rute yang normal sehingga memang secara prokes nanti juga bisa dijaga karena memang kapasitasnya sebenarnya udah mencukupi ya. Tapi untuk elite race sendiri memang apa yang beda di tahun 2021 dengan 2022, jadi tahun 2022 kita akan memakai rute di luar Mbak. Kalau dulu rute di dalam looping 3,5 kilometer itu kali hampir sekitar 12 sehingga memang itu challenge sendiri bagi pelari sih. Jadi memang dengan dia berputar-putar otomatis kan memang bagi pelari itu adalah challenge sendiri. Makanya kita mencoba di tahun ini adalah rutenya di luar. Tapi yang lainnya tetap sama, aturannya sama bagi pelari sendiri dan yang pasti bagi elite race untuk tahun ini kita masih istilahnya memberikan apresiasi ke mereka dengan istilahnya live secara langsung di Kompas TV. Jadi bagi para sahabat Sonora maupun masyarakat yang memang pengen menyaksikan para elitnya untuk bertanding, kita ada live di Kompas TV juga, seperti itu. Oke, itu live-nya boleh diinformasikan juga Pak Budi di jam berapa? Jadi nanti kita live di tanggal 12 November mulai pukul 4.30 sampai 8.30. Jadi 4 jam non-stop ya. Jadi kita nanti akan menyaksikan live elite race maupun live untuk Bang Jateng Young Talent. Kira-kira seperti itu Mbak. Gitu. Oke, nah tadi sudah sempat disinggung juga nih sahabat Sonora terkait dengan Bang Jateng Young Talent. Jadi ini kayaknya baru banget ya Pak di tahun 2022 ini. Dan Pak Budi setelah ini kita akan berbincang terkait dengan Bang Jateng Young Talent. Dan juga masih ada satu lagi sahabat Sonora, Bang Jateng Friendship Run. Dan seperti apa nantinya Borobudur Marathon 2022 powered by Bang Jateng ini akan berlangsung di beberapa hari, ada di tanggal 13, ada di tanggal 12, 13 sampai dengan 12-13 aja ya Pak Budi ya? Ya, 12-13 itu Mbak, nanti kita akan menyelenggarakan. Oke, sahabat Sonora jangan kemana-mana, silahkan untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung di WhatsApp di 0811 2598 989. Saya jeda terlebih dahulu.
Yes, sahabat Sonora, kita balik lagi ngobrol seputar Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng bersama dengan Bapak Budi Sarwiyadi, Vice GM Event Kompas. Pak Budi, tadi kita sudah spill sedikit-sedikit tentang bagian-bagian dari Borobudur Marathon 2022. Tadi sudah apa itu sejarah di balik Stronger to Victory, terus habis itu ada Elite Race, ada Bank Jateng Tilik Candi, dan tadi sudah sempat disebutkan sedikit ada Bank Jateng Young Talent juga. Tapi yang tidak kalah menarik, ini di Borobudur Marathon 2022, sahabat Sonora, ini ada juga Race Expo. Mungkin boleh diinformasikan Pak Budi, Race Expo dari tanggal 11 dan juga 12 November ini akan bertempat di mana dan akan menyuguhkan apa saja di dalam expo-nya? Ya, Race Expo sendiri memang kita akan jalan di 11 sama 12 itu di Semanggi Ballroom di Grand Artos ya. Jadi di Hotel Grand Artos di Magelang. Jadi sebenarnya kita memang sudah 2 tahun ini memang untuk race istilahnya untuk race pack collection atau race expo-nya sempat vakum karena memang kondisi pandemi, dan tahun ini kita memulai lagi untuk race expo itu. Jadi sebenarnya di situ kita juga berbagai macam activity kita gelar. Salah satunya adalah memang produk kita mengenai Bank Jateng Friendship Run. Jadi memang kita sudah jalan kemarin di 4 kota dan menyuguhkan Magelang itu dalam suasana yang memang dibawa ke kota masing-masing, itu ada Semarang, Jakarta, Medan, sama Makassar. Nah, di sini nanti para runners itu juga bisa kira-kira yang memang mereka kemarin belum menikmatin, kita bisa mendapatkan keseruannya itu di sini. Bagaimana tanggapan, bagaimana antusiasme runner-runner di berbagai kota itu nanti akan kita tampilkan di sini. Di satu sisi sebenarnya di Race Expo juga bahwa sebenarnya pelari-pelari Borobudur Marathon itu sangat sangat banyak dan sangat loyal ya. Nah, di situ nanti sebenarnya kita sudah mempunyai daftar-daftar pelari mulai dari tahun 2017 sampai sekarang yang memang harapannya nanti bisa menikmati keseruannya. Jadi mereka juga bisa bernostalgia, saya tahun 2017 pas posisi di mana, itu nanti bisa dilihat tampilan-tampilan itu surprise yang memang kita sampaikan di Race Expo kali ini. Kira-kira seperti itu. Selain memang nanti activity-activity dari memang sponsor-sponsor kita, mitra-mitra kita yang memang sangat mendukung di Borobudur Marathon 2022 Powered by Bank Jateng. Selain itu kita juga akan menghadirkan untuk Pawone. Jadi Pawone ini adalah memang UMKM yang kita bina, kita dampingi di Magelang dan sekitarnya itu kita sudah batch kedua ya. Jadi nanti kita ada Pawone, baik itu kuliner maupun kria, dan yang spesial lagi di situ nanti juga ada merchandise spesial Borobudur Marathon. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Budi, terkait sama Pawone itu tadi ya Pak ya, itu berarti kan UMKM yang ada di sekitar situ dibina, terus habis itu diberdayakan nah Pak. Nah itu boleh nggak sih Pak dijelasin juga nih ke sahabat Sonora, bisakah mungkin UMKM lain tergabung juga di dalam situ untuk di tahun yang akan datang? Ya, kita sangat membuka Mbak. Jadi memang untuk tahun ini kita awalnya di tahun 2019 itu batch 1 ya, di mana memang bagi UMKM sendiri memang sebenarnya antusiasnya banyak, tapi memang kita juga harus melihat kondisi juga bagaimana kita bisa sangat engage sama mereka dan kira-kira efektifnya seperti apa, sehingga memang UKM itu benar-benar kita kurasi. Setelah kita kurasi, tahu potensinya seperti apa, kita dampingi dari sisi produksinya, dari sisi packagingnya, dari sisi operasionalnya, finance-nya, sampai ke marketingnya. Sehingga memang harapannya mereka itu nanti berdaya, dan dari berdaya itu dia bisa menularkan itu ke UKM-UKM yang memang ada di sekitarnya. Sehingga harapannya memang bagi UKM yang memang masuk di Pawone Borobudur Marathon itu bisa bermanfaat untuk semua. Karena kalau kita menjangkau semuanya pasti ada keterbatasan dari sisi waktu maupun jumlah sendiri. Dan tahun ini kita sudah istilahnya memasuki untuk batch kedua. Jadi memang harapannya batch 1 kemarin sudah jalan dan memang sudah berdaya, dan memang nanti juga bisa dicek dan ditanyakan bahwa mereka semua mengalami kenaikan, semua mengalami istilahnya kalau kita bicara naik kelas dari memang belum bisa apa-apa menjadi sesuatu sih. Harapannya ini nanti juga menjadi salah satu lokal-lokal heroes yang memang bisa berperan untuk masyarakat sekitar. Kira-kira seperti itu, Mbak.
Oke, jadi cukup menarik juga ya Pak dengan adanya Pawone Borobudur Marathon ini karena sejalan juga dengan pemerintah Indonesia yang belakangan ini selalu menggembor-gemborkan terkait yuk kita beli produk-produk dalam negeri, kita beli produk-produk yang memang dihasilkan dari para UMKM ini tadi gitu ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng ini sahabat Sonora tidak hanya event olahraga saja, tapi ini juga bisa dibilang sebagai satu wisata ya Pak Budi ya? Iya, kalau kita bicara bahwa ini adalah sport tourism ya. Kita Hmm. tidak hanya mengandalkan spotnya aja, tapi bagaimana tourism itu juga bergerak. Masyarakat itu juga bisa bergerak dan mendapatkan manfaatnya. Sehingga memang pergerakan dari runner itu dan memang antusiasme dari runner maupun keluarga dan masyarakat lainnya itu bisa dijamu, bisa dilayani oleh masyarakat itu. Sehingga memang dari situ orang itu sangat tertarik dan memang pengen kembali ke Magelang. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Pak Budi, kalau terkait sama Race Expo sendiri, ini dibuka dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Dan apakah kalau masyarakat umum nih mau datang ke Race Expo harus ada booking dulu by online atau Ya, tinggal langsung datang atau bisa dijelaskan ya. seperti apa mekanismenya? Jadi kalau Race Expo nanti memang ada dua skenario ya Mbak ya. Jadi memang bagi para runner sendiri memang itu adalah saat-saatnya mereka untuk mengambil race recollection atau paket lomba. Jadi nanti setelah paket lomba mereka akan menyusuri kalau kita bilang spill-spillnya nanti menelusuri lorong yang memang sudah kita siapkan bagi para pelari sendiri. Dan nanti itu akan menuju Race Expo dan bisa menikmati nanti di situ juga ada hiburan, terus ada apa? Mungkin ada mingle juga ya nanti kita akan ketemu dengan para elit, para atlet juga akan ketemu dengan para peser. Tapi bagi masyarakat umum juga bisa langsung, jadi memang tidak melewatin pengambilan paket lomba, tapi bisa langsung berkunjung ke Race Expo. Karena di situ juga nanti selain merchandise, selain pawoni itu juga, dan kita juga akan menghadirkan istilahnya apa promo-promo buku juga sih, sehingga memang para masyarakat juga bisa menikmati Race Expo itu secara maksimal. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Budi. Dibuka dari jam berapa sampai dengan jam berapa, Pak? Jadi nanti kita buka pukul 10 sampai pukul 20, Mbak. Seperti itu. Oke, 10 sampai dengan 20 ya sahabat Sonora di Hotel Artos yang ada di Ya, di Semanggi Ballroom Hotel Artos di Semanggi Magelang. Ballroom Hotel Artos. Jangan lupa ya sahabat Sonora tanggal 11 dan juga 12 November 2022. Nah, Pak Budi tadi kan sudah sempat menyinggung nih terkait dengan Bang Jateng Friendship Run yang ternyata sudah dilakukan dan ini ada di Semarang, Jakarta, Medan dan juga Makassar. Nah, ini sebenarnya baru ada di tahun 2022 ini karena pandemi COVID-19-nya sudah membaik atau ini baru satu ide baru Pak di Borobudur Marathon 2022? Ya, kalau di tahun 2022 ini Borobudur Marathon 2022 Power by Bank Jateng sebenarnya kita menghadirkan sesuatu yang baru itu memang yang benar-benar fresh itu adalah Bank Jateng Young Talent. Tapi memang di Friendship Run ini sendiri sebenarnya memang tahun lalu di 2019 sudah ada. Cuma memang konsepnya sebenarnya adalah namanya juga friendship ya. Jadi memang lebih ke pertemanan dan kita mencoba membawa ini ke kota-kota sehingga memang kota yang kita tuju itu harapannya memang punya kedekatan yang memang sangat baik ya. Sehingga memang yang pertama adalah konsepnya adalah sendiri kita membawa miniatur Borobudur Marathon ke kota-kota tersebut. Alasannya apa? Jadi alasannya bahwa di tahun ini walaupun kita memang sudah mulai offline secara banyak, tapi kita belum membuka secara full kapasitas yang biasa kita lakukan. Sehingga harapannya kita memang bisa menghadirkan itu di kota-kota yang memang secara market dan secara pelarinya biasanya jumlahnya banyak untuk datang ke Magelang. Sehingga mengobati kangen itu dan harapannya juga bagi para runner yang ada di kota-kota tersebut tahun depan juga bisa menikmati apa sih yang ada di Borobudur. Karena di situ di Friendship Run itu selain kita lari, ya larinya memang nggak jauh sih, cuma 5 km, tapi kita menyuguhkan budaya, menyuguhkan pawone atau kuliner, kria, dan yang lainnya itu secara full di situ. Sehingga memang bagi runner yang ada di kota Semarang, Jakarta, Medan, dan Makassar itu sebenarnya bisa merasakan sih bagaimana kalau saya ikut di Borobudur Marathon 2023. Jadi memang sudah ngerasa sih ambience-nya seperti apa, rasanya seperti apa, dan apa yang didapat selain sekedar hanya lari. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Budi. Berarti situasi yang ada di Borobudur Marathon 2022 ini dibawa ke kota-kota Semarang, Jakarta, Medan, Makassar berarti ada miniatur Candi Borobudur gitu-gitu ya Pak ya?
Miniaturnya sih enggak sih Mbak, tapi Oh, suasananya Borobudur suasananya. Marathon kita bawa ke sana, kira-kira seperti itu. Ya, saya kira ada Borobudurnya juga nih Pak versi mini. Jadi Moro, bikin rasa gitu. Miniaturnya malah dipakai atau kita kebetulan kalau di Fancy Fun ada juga sih Mbak base kostum ya. Jadi di Oke. tiap kota itu pasti ada yang membuat miniatur Candi Borobudur yang memang mereka pakai sepanjang lari selama menempuh jarak 5 kilo itu. Jadi memang di situnya mereka juga ya Borobudur ya, kira-kira seperti itu. Dan itu yang sangat unik sih. Setiap kota pasti ada miniatur Borobudur Marathon yang dibawa oleh para pelari itu untuk berlari sejauh 5 kilometer. Oke, jadi nggak cuma semangat untuk berolahraga, tapi memacu kreativitas ya Pak ya. Iya, seperti itu. Karena kan ada base kostum nih, pasti pelari Iya, base kostumnya. Iya, pelari-pelarinya juga, aduh saya pakai apa ya, nggak mau nih yang biasa-biasa aja kan pasti kayak Iya. gitu. Nah, Pak Budi sebelum tadi kita ke yang benar-benar baru nih di Borobudur Marathon 2022 Powered by Bank Jateng, ada Bank Jateng Young Talent. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 0811-2598989. Ada Ella di Veteran mau bertanya, untuk event maraton kali ini apakah ada sentra kuliner khusus Jateng? Jika ada, apakah bisa untuk orang umum atau hanya peserta maraton saja? Monggo Pak Budi bisa dijawab. Ya. Jadi untuk yang di rangkaian event ini kalau untuk di Race Village atau di tanggal 12 sama 13 memang kita khusus untuk para runner ya. Tapi memang bagi masyarakat umum yang memang pengen menikmati itu di Race Expo bisa itu sama. Jadi nanti di Race Expo dengan di Race Village sama. Jadi kalau menikmati kuliner yang memang itu khas Magelang dan memang sudah kita kurasi dan sudah kita dampingi secara prosesnya, nanti bisa menikmati di situ. Karena kita akan menghadirkan 22 pawoni itu di Race Expo juga. Jadi silahkan kalau mau gabung di Semanggi Ballroom Hotel Artos, kita akan ada di sana juga seperti itu. Baik, Pak Budi, kalau kita ngobrolin seputar antusiasme dari masyarakat sekitar ya Pak yang ada di daerah Magelang, ini dari teman-teman Borobudur Marathon sendiri, apakah juga memanfaatkan antusiasme tersebut, antusiasme masyarakat yang ada di sana untuk bergabung juga atau mengambil bagian di Borobudur Marathon 2022 ini? Pastinya ya Mbak ya, kalau kita bicara Borobudur Marathon Powered by Bank Jateng, itu bukan hanya sekedar lari dan memang shareholder kita adalah semuanya, termasuk masyarakat. Jadi memang antusiasmenya itu sangat tinggi ya, sehingga memang rasa mereka untuk melayani para pelari itu sangat tinggi. Dan itu memang dia buktikan dengan memang di hari H yang memang nanti ada cheering. Jadi cheering itu kita sebenarnya untuk tahun ini sebenarnya kita nggak melewatin seluruh desa yang 19 sama 32 sekolah, tapi mereka rela untuk menggeser dari misalnya sekolah itu di tempatnya A, tapi mendekatin rute itu untuk memberikan semangat para pelari. Dan itu memang kemarin di hari Sabtu tanggal 5, kita sudah ada yang namanya Pasar Harmoni, sehingga bagi para pawon itu juga sebenarnya sambil berlatih sebagai gladi juga, tapi bagi masyarakat waktu itu juga mengikuti parade juga. Kira-kira akan apa yang mereka tampilkan itu sudah kemarin kita ada parade sama performa di situ sih, sehingga memang harapannya di tanggal 12 sama 13 nanti setiap desa dan sekolah yang pengen berpartisipasi itu kira-kira penampilannya seperti apa sudah bisa kita lihat kemarin di tanggal 5 kira-kira. Istilahnya spillnya ya Mbak ya, atau ya, kurang lebih seperti itu, teasernya seperti itu. Oke, jadi sahabat Sonora, memang Borobudur Marathon 2022 Powered by Bank Jateng ini tidak hanya khusus untuk Anda yang hobi lari aja nih, tapi ini juga untuk Anda yang memang ingin berwisata. Ini menjadi satu spot wisata tersendiri di tanggal 12 sampai dengan 13 November 2022 karena ada banyak sekali kuliner, budaya, dan juga karena di event ini juga ada banyak pihak yang berkontribusi di dalamnya. Nah, habis ini saya masih akan lanjut lagi ngobrol tentang Borobudur Marathon 2022. Jadi silahkan untuk sahabat Sonora yang mau bergabung, bisa langsung di WhatsApp di 0811 2598 989 atau Anda juga bisa bergabung di Instagram di @sonora_semarang.
sahabat Sonora, saya masih bersama dengan Pak Budi dan kita masih akan berbincang terkait dengan Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan, ada Race Expo, terus terkait juga dengan Bank Jateng Friendship Run, dan ternyata memang acara ini menarik sekali untuk Anda kunjungi dari tanggal 11 sampai dengan 13 November 2022. Nah, yang baru banget nih di Borobudur Marathon 2022, ada yang namanya Bank Jateng Young Talent. Pak Budi, boleh dijelaskan nih, Bank Jateng Young Talent ini sebenarnya apa sih esensinya atau goals utamanya nih apa sih Pak sebenarnya? Dan yang boleh mengikuti ini para atlet di rentang usia berapa nih di Bank Jateng Young Talent? Ya, sebenarnya kita juga Borobudur Marathon Powered by Bank Jateng sendiri sebenarnya kita tidak hanya pengen euforia di lari ya. Jadi memang sekarang itu memang antusiasme itu sangat tinggi khususnya di lari, tapi kita juga harapannya bisa memberikan kontribusi membangun ekosistem lari. Kalau kita bicara lari di Indonesia mungkin banyak atlet-atlet yang sudah berprestasi, tapi kalau kita bicara ada sedikit kerasahan sih bagi para atlet itu kayak Mas Agus itu bagaimana nanti yang penerus dia siapa. Sehingga dari situ sebenarnya kita mencoba untuk memperbesar dan kita coba untuk istilahnya mewujudkan kira-kira apa yang memang bisa sumbangsih kita terhadap negara. Jadi kita di sini nanti membangun ekosistem itu pelari itu lewat young talent. Jadi kita istilahnya menginvite para atlet-atlet muda usia 15 sampai 18 untuk berpartisipasi di sini. Jadi nanti kita dari situ sebenarnya kita nanti akan kurasi, terus akan kita pilih juga. Setelah itu kita ada pendampingan. Bagaimana training yang tepat, yang memang nanti sudah didampingkan oleh para pelatih masing-masing. Tapi kita mencoba untuk kalau mau mengikuti race, kira-kira trainingnya seperti apa, terus apa yang dipersiapkan. Secara mental juga, kita juga akan mendampingi mereka dengan para psikolog juga sih. Sehingga bagi mereka selain kesiapan fisik, kesiapan mental itu juga ada. Di tahun ini itu menjadi sesuatu yang memang harapannya nantinya itu bisa menjadi atlet-atlet baru yang memang nanti akan menggantikan atlet-atlet yang memang sudah memasuki usia-usia itu ya, prestasinya sudah turun, dan itu memang kita siapkan dari sekarang. Harapannya ini menjadi lebih besar dan memang bisa memberikan kontribusi yang nyata ke negara. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, total ada berapa atlet junior nih Pak yang bakal Ya, ada di tanggal 12 November? jadi tahun ini kita baru ada 30, Mbak. Jadi kita mencoba untuk menseleksi dari berbagai macam kota. Jadi selain Jawa Tengah, kita juga ada dari Sumatera juga ada, terus dari Maluku juga ada. Jadi kita berharap bahwa ini menjadi embrio kita atau menjadi sarana kita untuk bisa mengembangkan bibit-bibit baru dari berbagai macam kota di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti cukup banyak ya Pak. Ada Ya. 30 atlet junior yang akan lari juga gitu ya di 12 November 2022. Ini kan ini di kategori 10K berarti Pak. Iya, di 10K. Karena memang di usia-usia segitu memang lari yang memang diperkenankan sebenarnya memang antara 5.000 sampai 10.000 aja, Mbak. Seperti itu. Oke, ini lokasinya juga sama berarti ya Pak di Taman Lumbini juga? Sama, jadi nanti di Taman Lumbini, kalaupun nanti elit itu dia start dan akan lari di rute yang 10 kilo, para yang talent ini nanti akan lari di rute yang dipakai elit tahun lalu. Jadi rute yang ada di dalam. Jadi memang harapannya dengan 10 kilo itu, dia pun nanti setelah selesai juga bisa menyaksikan para elit-elit untuk berlari. Sehingga memang itu menjadi motivasi mereka untuk bisa tergerak dan selalu berprestasi lagi sesuai seperti elit-elit yang memang sudah ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Budi terkait dengan Bank Jateng yang talent nih tahun 2022. Tadi kan disampaikan bahwa ada proses seleksi nih, tidak semuanya bisa untuk berlari dan masuk ke dalam Borobudur Marathon 2022. Boleh diceritain nggak sih Pak, apa yang sebenarnya menjadi faktor utama bisa bergabung menjadi junior atlet di Borobudur Marathon 2022 di Bank Jateng yang talent ini? Ya. Yang pasti kan yang pertama adalah bisa lari ya Mbak ya. Bisa lari. Yang kedua adalah memang rentang usianya masuk. Dan kita pun akan melihat juga istilahnya catatan waktu yang memang sudah dia lakukan dan memang pola latihan yang selama ini dijalani. Sehingga dari situ harapannya kita bisa memperkirakan bahwa
oh iya ini sudah benar dan ini memang sudah itu. Dan memang kita seleksinya juga cukup ketat ya, bertahap mulai dari administrasi dan memang pendampingan pun dilakukan oleh para dokter, terus psikolog juga dan pelatih juga sih. Sehingga harapannya dari sini mereka itu benar-benar terpilih sih, terpilih untuk benar-benar mereka yang punya passion lari dan memang mereka juga punya bakat lari. Sehingga itu yang kita kembangkan. Sehingga kita tidak hanya asal misalnya dia udah pernah berlari, tapi memang bagaimana secara mental pun juga disiapkan sih. Sehingga memang harapannya ke depannya dia sudah siap menjadi pelari. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti prestasi sebelumnya juga berpengaruh ya Pak untuk Iya, bergabung pastinya. di Borobudur Marathon 2022 ini. Pak Budi, ini kan tahun 2022 Indonesia belum declare bahwa kita keluar dari pandemi COVID-19. Kita masih ada nih di pandemi COVID-19. Prokesnya nanti kira-kira seperti apa Pak? Apakah akan seketat di tahun-tahun sebelumnya pada saat masih pandemi COVID-19 yang cukup masif? Ya, untuk yang Bang Jateng yang talent maupun elite race kita tetap karantina ya Mbak ya. Kalau tahun lalu memang kita bubble tapi ini karantina, kita akan ada tes juga, terus kita juga akan mensyaratkan bahwa para pelari itu sudah memang istilahnya apa booster sampai 3 kali pun, sehingga memang harapannya secara prokes juga memang kita perhatikan, termasuk interaksinya juga kita batasin juga, termasuk prokes yang pasti yang harus dilakukan adalah yang minimal adalah pakai masker. Jadi memang aktivitas-aktivitas yang dilakukan pasti akan pakai masker. Sebelum lari pun harus pakai masker, baru lari nanti dia boleh melepas masker dan setelah lari finish mereka juga akan menerapkan prokes lagi. Jadi seperti itu. Sehingga memang harapannya kita tetap menyelenggarakan lari itu tapi secara prokes dan memang kontribusi kita terhadap terhadap pemerintah untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID pun juga bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Berarti untuk proses karantinanya sendiri ini ada pembatasan-pembatasan waktu dan juga pembatasan untuk bertemu dengan banyak orang gitu ya Pak, supaya menjaga Iya, tetap sehat gitu. iya. Jadi memang kalau udah masuk, sebelum masuk kita akan tes dulu, terus setelah tes hasilnya memang bagus ya kita akan karantina. Di karantina pun sudah kita susun waktunya sedemikian rupa sehingga memang antara istirahat, latihan dan yang lainnya bisa dilakukan oleh para pelari itu. Sehingga memang pembatasan untuk ketemu dengan orang pun juga memang kita batasin juga. Karena nanti kita akan ada cek rute, kita akan ada latihan, dan kita akan ada misalnya carbo loading atau makan malam pun kita batasin juga sih. Sehingga memang mereka tetap bisa merasakan persiapan mereka secara baik, tapi masih juga bisa berinteraksi dengan yang lainnya walaupun itu terbatas. Kira-kira seperti itu. Baik, karantina dimulai dari tanggal berapa berarti Pak? Sampai dengan tanggal berapa? Kemarin sudah ada yang masuk dan semua diwajibkan maksimal hari ini akan mulai kumpul di Magelang. Jadi nanti kita hari ini masuk semua ke Magelang, besok kita akan melakukan tahapan-tahapan termasuk cek rute dan yang lain-lain, baru nanti di Sabtunya kita akan bertanding. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Borobudur Marathon tahun 2022 Powered by Bank Jateng ini tahun ini ada berapa total semua pelarinya Pak yang bergabung? Kalau pelari untuk yang elite race sendiri kita tahun ini 37 Mbak. Terus Bang Jateng yang talent kita ada 30, berarti 67. Kalau untuk Bang Jateng Tilik Candi kita ada 4.532 Mbak. Jadi total kalau kita 4.000. 4.532. Jadi total kurang lebih sekitar 4.600 untuk tahun ini. Itu Oke. baru pelarinya ya Mbak ya, belum Ya. antusiasme pengunjung, masyarakat dan yang lain-lain seperti itu. Oke, Pak Budi tadi menyampaikan angka itu adalah masih dibatasi karena masih pandemi COVID-19. Boleh nggak sih Pak di-sharing dulu sebelum ada pandemi COVID-19 itu antusiasmenya sampai di angka berapa Pak untuk pelarinya saja? Jadi kalau antusiasme Mbak di tahun 2017 kita di angka 8 ribuan, Hmm, 2018 itu 9.090 wow, dan paling banyak itu di tahun 2019 kita mencapai 10.000 Mbak. wow. Sebenarnya di tahun 2018, 19 sama di tahun 2022 ini antusiasme tinggi karena kita menggunakan sistem balot Mbak. Jadi Hmm, sebenarnya memang yang mendaftar banyak tapi memang yang kita ambil atau yang kita perkenankan ikut tuh cuma segitu, Mbak. Jadi memang tahun ini misalnya 4.500 tuh mhm. sebenarnya yang mendaftar lebih dari itu, bahkan 2 kali lipat dari itu. Tapi kita batasin juga. Di Oh, tahun-tahun sebelumnya sama sih, yang kita 10.000 kita bisa mencapai 18.000 lebih.
Wow, berarti antusiasme dari masyarakat Indonesia luar biasa ya Pak tentang Iya, Mbak. maraton 2022, 2022 nih, Betul. tahun-tahun Iya. sebelumnya gitu ya. Dan berkurangnya cukup lumayan juga ternyata ya Pak. Kalau pernah sampai 10.000, sekarang cuman totalnya tadi berarti 4.000 sekian, berkurang 6.000 ya Pak ya berarti ya. Ya, itu sebagai salah satu antisipasi kita sih, Mbak. Jadi memang secara prokes dan kenyamanan bagi pelari pun di saat-saat pandemi itu juga kita jaga juga sih, seperti itu. Oke, Pak, tadi sudah sempat disinggung juga nih yang Bang Jateng Tilik Candi. Ini kan ada sistem balot ya, Pak. Itu seperti apa, Pak, proses seleksinya? Jadi balot itu sistem acak, Mbak, sistem pengambilan acak. Jadi memang para pelari itu akan mendaftar dulu, kita berikan tenggang waktu sekian hari, mereka akan mendaftar secara full. Jadi nanti baru kita ambil acak, Mbak. Siapa yang akan berhak mengikuti Bang Jateng Tilik Candi. Jadi kita buka seluas-luasnya. Kadang kan biasanya kalau beberapa itu kalau antusiasme tinggi kan 2 jam, 3 jam udah habis, tapi kita membuka ini semuanya. Sehingga memang sebenarnya kita bisa melihat bahwa antusiasme itu lebih dari peserta itu, bahkan 2-3 kali dari peserta yang ada. Kira-kira seperti itu. Periode pendaftarannya di tanggal 4-18 Juli 2022 silam berarti ya Pak ya, bener ya? Iya, sudah, ya. Jadi memang 22 Juli udah kita tutup, terus kita melakukan proses balot itu, dan sudah diumumkan. Sebenarnya kenapa sudah jauh-jauh hari ada kesempatan bagi pelari itu untuk mempersiapkan diri. Jadi ada waktu untuk mereka berlatih, waktu untuk mereka mempersiapkan diri. Sehingga memang harapannya nanti di Bang Jateng Tilik Candi itu mereka bisa berlari maksimal dengan rute yang mengasihkan sehingga mendapatkan catatan waktu yang bagus bagi para peserta. Ya. Oke, Pak, berarti untuk pesertanya yang Bang Jateng Tilik Candi, ini kan berarti random ya Pak? Itu berarti apakah kayak misalnya nih tergabung di grup lari atau komunitas lari, terus sebelumnya mungkin udah pernah ikut event-event lari kayak gitu, berarti nggak berpengaruh juga ya Pak ya? Iya, tidak berpengaruh, Pak. Tapi dengan sendirinya memang ya namanya komunitas kan banyak ya. Jadi memang ada yang komunitas bisa keambil semua, ada yang keambil cuma beberapa, dan memang bisa jadi di komunitas itu mungkin keambil 2. Jadi ya, tapi tetap ada teman sih. Tapi sebenarnya itu bisa kita bukan kita ganti ya. Mereka akan merasakan kekeluargaan, merasakan suguhan yang sangat-sangat humble dari masyarakat Magelang itu, sehingga memang dia tidak merasa sendirian di situ. Sehingga mereka akan merasakan kehangatan dari masyarakat Magelang dan pelari-pelari yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Pak Budi sendiri ada tips nggak nih Pak buat para pelari yang akan mengikuti event lari akbar ini? Ya, yang pertama pastinya latihan yang cukup. Yang kedua cari penginapan yang dekat dengan Borobudur sehingga memang bisa menikmati Borobudur itu dengan lebih leluasa. Yang ketiga adalah pencapaian waktu dari lokasi menginap ke lokasi race ya, harapannya lebih mudah juga sehingga memang mereka lebih bisa mobile, sehingga dengan seperti itu teman-teman bisa istirahat yang cukup dan bisa menghasilkan waktu yang bagus di larinya nanti, sehingga persiapannya lebih matang, kondisi fisiknya lebih oke, sehingga memang akan menghasilkan output yang lebih bagus. Baik, berarti nggak capek di perjalanan juga nih sahabat Sonora kalau jarak antara penginapan dengan race-nya itu dekat. Pak, buat yang elite race dan juga Bang Jateng Tilik Candi dan juga tadi yang Young Talent, itu akan dimulai dari jam berapa Pak masing-masing anyway? Ya, kalau elite race nanti kita mulai pukul 5.00 Mbak di tanggal 12. Nah, nanti ada jeda untuk yang Bang Jateng Young Talent di 5.30. Sedangkan untuk Bang Jateng Tilik Candi nanti kita akan start di pukul 5 juga. Oke, baik. Sahabat Sonora, habis ini akan menjadi last segmen. Kita membahas seputar Borobudur Marathon 2022 powered by Bang Jateng. Silahkan untuk Anda yang mau bertanya bisa langsung di WhatsApp di 0811 2598 989.
Sahabat Sonora, last segmen bersama dengan Pak Budi Sarwiyadi dan kita masih akan membahas Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng. Pak Budi, karena ini last segmen, boleh Pak disampaikan nih ke sahabat Sonora kalau ingin memperoleh informasi lebih lengkap nih terkait dengan Borobudur Marathon 2022 bisa diakses di mana? Takutnya tadi sepanjang kita berbincang ada yang tertinggal terkait dengan informasi-informasi pentingnya. Ya, sahabat Sonora, jadi memang banyak sekali untuk bisa mengakses di Borobudur Marathon 2022 Powered by Bank Jateng. Yang pertama kita punya bisa diakses di websitenya Borobudur Marathon di borobudurmarathon.com. Tapi memang kita juga punya sosial media di Instagram di borobudur.marathon dan ada di Twitter juga di Borobudur Marathon sama di Facebook juga. Tapi memang itu akan kita gelorakan terus, teman-teman bisa mengupdate informasi itu di situ. Tapi selain itu bahwa kita hadir, Harian Kompas juga hadir di Magelang untuk bisa memberikan informasi bagaimana pelaksanaan Borobudur Marathon itu. Dan bisa mengeksplor apa yang memang terjadi di Magelang selama ini. Jadi selama 1 minggu full dari mulai Senin kemarin kita selalu memberitakan hal-hal yang memang berkaitan dengan Magelang dan berkaitan dengan Borobudur Marathon. Jadi kalau memang pengen tahu Borobudur Marathon nanti sejauh mana, bisa ke websitenya Borobudur Marathon, ke Instagramnya Borobudur Marathon, ke Harian Kompas maupun di kompas.id. Semuanya ada di situ, Mbak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak Budi, apa harapan Bapak untuk Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng? Ya, Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng harapannya bisa terlaksana dengan baik. Ini menjadi event untuk semuanya, bagi para pelari, bagi masyarakat Magelang, dan bagi para penyelenggara sendiri. Harapannya besok di tanggal 12 sama 13 event ini bisa berjalan lancar dan memang kita butuh kolaborasi yang kuat selama ini dengan masyarakat, bagaimana nanti bisa menjadi tuan rumah yang baik sehingga memang para pelari itu menjadi tamu yang nantinya bisa berujung pada pariwisata di Magelang dan di kota Magelang. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Budi, terima kasih sekali sudah memberikan informasi terkait dengan Borobudur Marathon 2022 ke sahabat Sonora di pagi hingga siang hari ini. Semoga sehat selalu Bapak, lancar juga untuk Borobudur Marathon 2022. Terima kasih sahabat Sonora, selamat siang. Selamat siang. Ya. Baik, sahabat Sonora, demikian perbincangan terkait dengan Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng bersama dengan Bapak Budi Sarwiyadi, Vice GM Event Kompas. Part of KG Radio Network.